percaya hari ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang ajaib akan terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Yohanes pasal ke-5. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang pertama, saya akan hari ini mengajarkan ayat pertama sampai ayat 18. Ayat pertama bunyinya, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Siapa yang berangkat ke Yerusalem? Yesus. Ya, coba katakan seperti ini, segala sesuatu adalah tentang Yesus. Katakan, Yesus adalah segala sesuatu. Yesuslah segala-galanya. Dan katakan sekali lagi kepada orang sebelah kanannya, ya, dan Yesus adalah segala-galanya malam hari ini. Saudara, it's all about Jesus. Semua ini tentang Yesus, bukan tentang manusia, bukan tentang lagu, tapi tentang Yesus. Ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Dan Allah sepanjang sejarah manusia yang juga ditulis di Alkitab, Allah menyembuhkan dengan berbagai macam cara yang berbeda, tetapi selalu sama, selalu melalui Yesus. Selalu di dalam yang kita baca ini di Yohanes 5, Allah menyembuhkan lewat visitasi malaikat ke sebuah kolam di Yerusalem. Ketika tiba-tiba kolam itu bergoncang dengan sendirinya, tidak ada siapa-siapa yang menggoncang kolam itu, karena ada malaikat yang turun ke kolam itu. Siapapun juga orang sakit yang sudah menunggu lama di situ, kalau masuk ke kolam itu langsung sembuh penyakitnya, apapun penyakitnya. Ya, ayat ke-5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Hai saudara-saudara yang sakit, Yesus tahu bahwa engkau sudah lama dalam keadaanmu ini. Yesus tahu. Yesus tak kenal orang ini. Tapi ketika dia berjumpa dengan orang ini, dia tahu bahwa orang ini menantikan saatnya dia masuk ke kolam itu dan sembuh. Yesus tahu keadaanmu sudah lama engkau dalam keadaan ini, dan dia mengasihimu. Dan dia hari ini muncul di depanmu dan berkata, maukah engkau sembuh? Tapi masalahnya bukan di jawaban mau atau enggak mau. Kita bisa ngomong mau, tapi kita bisa salah mengerti maksud Allah. Apa yang terjadi? Lihat orang ini. Heran ketika kau lihat jawabannya dia. Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, sudah manggil dia Tuhan. Tidak ada orang. Kedengarannya mirip ya dengan beberapa orang di antara kita. Tidak ada orang yang menumpangkan tangannya ke aku. Kenapa kemarin setelah pulang saya langsung pergi? Karena saya tahu Roh Kudus ngomong sama saya jelas. Sebab saya lebih memperhatikan perasaan Roh Kudus daripada perasaan Anda. Roh Kudus berbicara jelas, Philip, mereka mengharapkan kesembuhan dari kamu. Makanya ada beberapa orang yang harusnya sembuh kemarin, tidak sembuh. Saya berkata, kalau demikian biarkan aku semakin berkurang, kau semakin bertambah dengan cara saya menghilang. Kalau tidak, semua akan kerumuni ke saya. Kalau kau tarik tangan saya, kau tidak dapat lebih dari tangan saya. Tapi kalau kau sekarang beriman langsung ke Yesus, kau akan tarik tangan Allah kepadamu. Ingat baik-baik,
Ketika saya berdiri di depan sini, saya bukan sebagai healer, penyembuh. Saya tidak punya kuasa kesembuhan. Kalau Paulus dipakai sapu tangannya, Petrus dipakai bayang-bayangnya, orang percaya dipakai tangannya, itu cuman sekedar sapu di tangan pemakainya. Sapu tidak bisa memegahkan diri terhadap pemakainya. Tanpa pemakainya, sapu itu tergeletak seperti benda mati. Tanpa pemakainya, tanpa Yesus Kristus sekarang berjalan di sampingku, Roh Allah berjalan, tinggal di dalam diriku, aku seperti sapu mati yang akan tergeletak di lantai, benda mati, tidak berguna. Karena itu saya harus perhatikan perasaannya. Sekarang ini saya berdiri di depan sini bukan sebagai healer, penyembuh, but the healer walking with me now. Tapi penyembuh itu sekarang berjalan dengan saya di samping kanan saya, kemanapun saya pergi. Saya bukan poinnya, tapi Yesus yang tidak terlihat itu poinnya. Karena itu orang yang mau disembuhkan, orang yang mau diselamatkan, orang yang mau diampuni dosanya, harus melakukannya lewat imannya kepada Tuhan Yesus, tidak bisa kepada manusia. Ketika kau beriman langsung sama Tuhan Yesus, mujizat akan langsung terjadi. Dengar baik-baik ini. Ini rahasianya. Ada kuasa tak terhingga ketika seseorang datang langsung pada Yesus di hatinya. Ada kuasa yang tak terhingga ketika seseorang beriman langsung pada Yesus. Lihat apa yang terjadi dengan orang ini, kita lihat. Ayat 7, ayat 8. Meskipun orang ini melihat orang, tidak ada orang, Yesus tetap sayang sama dia. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang ini mendengar suara Tuhan sendiri. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak ibu saudara, orang ini disembuhkan bukan lewat kolam yang dihinggapi malaikat. Dia disembuhkan karena Yesus datang langsung kepadanya. Bahkan tanpa dia mencari Yesus. Yesus itu sangat mengasihimu. Dia ingin kau sembuh, katakan amin. Dia ingin kau bebas, ingin kau diberkati, ingin kau meninggalkan dosamu, hidup di dalam janjinya, hidup dalam firman-Nya. Dia ingin kau untuk suatu hari sampai ke rumah Bapa di sorga, diterima oleh Bapa di sorga. Lihat ayat yang berikutnya. Tetapi hari itu hari Sabat, ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepada dia, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Ayat 13, tetapi orang yang baru, perhatian, baru sembuh itu, tidak tahu siapa orang itu. Sembuh tapi tidak tahu siapa itu Yesus. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Saudara, orang ini sembuh, iblis mencoba mencuri kesembuhannya, dia nggak bisa jawab iblis dan orang-orang yang dipakai iblis, dia nggak bisa jawab, dia cuma jawabnya, nggak tahu. Orang itu yang suruh aku berdiri lalu aku sembuh. Siapa orang itu? Nggak tahu. Mujizat terbesar bukan orang lumpuh berjalan. Mujizat terbesar bukan orang buta melihat. Meskipun malam ini kau akan lihat semuanya itu. Semua itu kau lihat bukan untuk membuatmu bisa percaya Yesus, tapi untuk menginspirasimu. Sebab kau hari ini akan menerima Yesus atau tidak, bukan tergantung melihat mujizat atau tidak. Sebab ada orang yang istrinya disembuhkan dengan cara mujizat, tapi suaminya tetap menghalangi istrinya untuk tidak boleh terima Yesus di depan sini. Betul atau enggak? Melihat mujizat tak membuatmu bisa selamat. Hanya satu, lihat atau enggak lihat mujizat tidak masalah. Hanya satu yang bisa membuatmu menerima keselamatan, apabila Tuhan memberimu iman di hatimu. Tuhan memberi di hatimu iman untuk percaya kepadanya. Tanpa Tuhan memberikan di hatimu iman untuk kau bisa percaya kepadanya, kau tidak bisa diselamatkan. Karena itu kalau sekarang sementara saya berkhotbah, tiba-tiba hatimu
terbuka untuk percaya pada Yesus. Pegang erat-erat. Kalau itu sudah sampai di hatimu, jangan sampai dicuri oleh iblis. Sebab itu lebih berharga daripada kesembuhan orang lumpuh berjalan. Mujizat terbesar bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Mujizat terbesar adalah ini. Ketika kau tiba-tiba memiliki keberanian untuk berkata, mulai hari ini aku jadi pengikutnya Yesus. Tidak peduli kalau aku dianiaya, ditolak, dikucilkan, dikata-katai orang, tidak peduli. Hari ini aku peroleh keberanian di hatiku untuk berkata, aku mau menjadi anak dan pengikut Yesus mulai hari ini. Dan ketika hari itu kau mengatakan itu, hari itu adalah hari keselamatanmu. Dosamu diampuni, namamu tiba-tiba secara iman kau akan tahu. Tidak ada bukti di dunia, tapi di hatimu akan ada kesaksian Roh Kudus. Tiba-tiba kau akan tahu bahwa namamu terdaftar di sorga mulai hari ini. Itu yang disebut mujizat terbesar, yaitu keselamatan jiwamu. Dosamu diampuni. Itu mujizat terbesar. Itu menjadi hari di mana dosamu diampuni, namamu dihapuskan dari kitab neraka, kitab penghakiman. Namamu ditulis, terdaftar di sorga. Pertanyaan saya, hai saudaraku dari yang ujung sana sampai ujung sana, dari depan sini sampai depan sini, sudahkah, pastikah? Loh, buktinya apa? Tidak ada bukti. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Buktinya di mana? Di hatimu ada iman, di hatimu ada kesaksian Roh Kudus. Saya mau tanya kepada Anda, adakah, sudah pastikah namamu hari ini terdaftar di sorga? Kalau kau mati detik ini juga, kau pasti masuk ke sorga? Sudahkah terdaftar namamu di sorga? Sudahkah? Itu mujizat terbesar. Kalau kau bisa beroleh iman untuk diselamatkan, terbesar. Orang ini lumpuh bangkit berjalan, tapi dia tidak yakin dan pasti akan keselamatannya. Tidak yakin. Orang ini kalau tidak menerima Yesus dan memiliki keberanian di hatinya untuk berkata, aku mulai hari ini mau mengikut Yesus dengan setia. Orang ini matinya, sekalipun dia bangkit dari kelumpuhannya, toh dia akan mati. Dan dia akan binasa. Alkitab berkata, siapa tidak mempunyai Yesus, dia akan binasa dalam dosanya, di dalam api neraka, di mana ada kegelapan dan di situ ada kertak-kertak gigi dan cacingnya tidak pernah mati. Jangan berkata, aku harap aku akan masuk ke surga. Jangan berkata, aku harap. Pastikanlah, jangan keluar dari pintu ini kalau tidak pasti. Ya, hal-hal gitu kan tidak ada yang tahu kan. Siapa yang pernah mati sih emangnya? Kamu pernah mati? Mungkin ada yang tunjuk ke saya dan berkata, kamu pernah mati? Tidak pernah. Saya percaya firman Tuhan, tapi izinkan saya beritahu kepada Anda seseorang yang pernah bangkit dari mati. Yang berkata di firman-Nya, namanya Yesus, dan saya percaya kepadanya. Dan untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong, malam ini akan terjadi mujizat. Bukan supaya kau lihat mujizat lalu percaya Tuhan. Ada orang lihat mujizat sampai jungkir balik juga gak bisa percaya Tuhan. Karena hatinya tidak memiliki iman untuk memiliki keputusan yang berani. Aku mulai hari ini tidak peduli lingkunganku bilang apa. Memiliki keberanian untuk berkata, aku mau mengikut Kristus. Tidak peduli apa yang dikatakan orang. Itu perubahan hati dan itulah mujizat terbesar. Dan untuk supaya membuktikan bahwa perkataan ini benar, malam ini akan terjadi kesembuhan dan mujizat di depanmu. Yang mana tidak seorang pun akan tahu kan, mujizat itu siapa yang tahu? Demi untuk membuktikan bahwa yang saya sampaikan ini bukan dari manusia, tapi dari sorga. Karena sorga siapa yang tahu? Maka sorga akan melakukan sesuatu yang hanya sorga bisa lakukan. Manusia tidak bisa lakukan. Lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, itu cuma sorga yang bisa lakukan. Kita lihat ayat-ayat berikutnya. Ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Yesus menemui dia lagi. Padahal sudah disembuhkan. Yesus menemui dia lagi karena Yesus mengasihi dia. Yesus itu ingin si lumpuh ini dulu, yang dulu lumpuh sekarang berjalan. Dia ingin bukan cuma dia berjalan. Yesus ingin supaya dia kenal Yesus, kenal. Yesus ingin sekali orang ini kenal dirinya. Karena itu dia berkata,
engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Apa yang lebih buruk dari kelumpuhan? Apa yang lebih buruk dari kebutaan? Yaitu orang yang matanya gak buta bisa melihat, tapi tidak bisa melihat kebaikan Allah di hidup ini. Apa yang lebih parah daripada kelumpuhan? Orang yang bisa berjalan, tapi dia nanti dipanggil untuk maju ke depan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dan memiliki keberanian di hatinya mulai hari ini berkata, aku mau ikut Yesus. Tapi dia gak mau jalan kemari karena malu sama temennya, karena malu dan takut sama keluarganya, takut sama lingkungannya, tetangganya. Orang seperti itu lebih buruk daripada orang lumpuh. Untuk membuktikan keburukan itu dan kebaikan Tuhan, maka akan terjadi kebalik malam ini. Yang berjalan bisa berjalan, tidak akan maju ke depan sini karena gengsi hatinya. Yang lumpuh akan berjalan kemari menyaksikan kemuliaan Allah. Aku mengasihimu, saudara. Di seluruh ruangan ini saya tahu ada orang-orang yang masih hellbound. Anda tahu semua film Hellboy. Ini bukan, ini hellbound. Hellbound itu apa? Hidupmu sudah direservasi, seperti reservasi ngebuk sebuah kursi di pesawat Garuda contohnya. Hidupmu sudah direservasi untuk neraka. Dan saya mengasihimu. Saya merem saja mujizat akan terjadi malam ini. Tapi saya gak bisa merem keselamatan akan terjadi. Saya harus bertahan.